Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga Gembala CK7 Pak Dr. Yanto yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan sedikit perenungan firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini. Pagi hari ini saya ambil dari 1 Samuel, kitab 1 Samuel, pasal yang ke-22 ayat 1 sampainya yang ke-5. Saya beri judul tema yaitu How to Defeat Loneliness. Bagaimana kita dapat mengalahkan kesepian. Kesepian itu adalah salah satu perasaan yang paling menyedihkan yang bisa dialami oleh seseorang. Terkadang kita mungkin merasa tidak ada lagi orang yang mengasihi kita. Tidak ada lagi mungkin orang yang peduli terhadap kehidupan kita. Kita tidak harus sendirian untuk merasakan kesepian itu. Kita bisa merasakan kesepian bahkan di tengah keramaian orang. Sehingga bukan jumlah orang di sekitar kita yang menentukan kesepian diri kita, namun hubungan antar manusia yang menentukannya. Manusia dapat memiliki segala harta, kekayaan, namun tetap hidup di dalam kesepian. Atau paras yang tampan atau cantik, tetapi tidak pernah memiliki teman. Bahkan orang yang menikah bertahun-tahun pun terkadang merasa kesepian yang berakhir kepada perceraian. Setiap orang pasti pernah mengalami kesepian itu, tetapi ada penyebab yang berbeda di dalamnya. Karena kadang kita yang membawa kesepian itu pada diri kita sendiri, atau karena situasi dan kondisi yang tidak dapat kita kendalikan. Itulah kondisi Daud pada waktu dia kejar-kejar oleh Saul. Daud diceritakan dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh. Dia pernah mencoba lari ke Nabi Samuel. Pada akhirnya dia lari ke tempat musuhnya. Bahkan di pasal sebelumnya yaitu pasal ke-21 menuliskan Daud begitu ketakutan ketika dia dikejar untuk dibunuh. Sampai dia berpura-pura menjadi gila supaya dia aman. Pada akhirnya dia berlari ke Gua Adulam. Dan di dalam Gua Adulam inilah Daud menyadari bahwa dia kehilangan semuanya, termasuk keluarganya. Tetapi yang menarik, di sanalah Daud justru mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan ketenangan. Bahkan dia menemukan Tuhan di dalam Gua Adulam. Dia bertemu secara pribadi kepada Tuhan. Menarik bahwa Tuhan itu memakai tempat-tempat yang tidak pernah terfikirkan, bahkan terpencil dan di dalam kesepian, untuk bisa bertemu dengan umatnya. Tuhan itu berbicara kepada Musa di tempat terpencil di padang gurun. Tuhan berbicara kepada Nabi Elia saat melarikan diri, dibawa ke tempat sunyi, bahkan ke dalam gua. Yusuf bertemu dengan Tuhan di dalam penjara, dan Tuhan menyatakan dirinya dengan mukjizatnya kepada Daniel di dalam gua singa. Daud pun demikian, di tengah situasi itu pun dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa Daud itu mendapatkan Tuhan di dalam Gua Adulam? Mazmur 142 itu mencurahkan kesusahan kepada Tuhan. Daud mencurahkan kesusahannya dan Tuhan menguatkan. Daud banyak menuliskan Tuhan sebagai gunung batu, tempat perlindungan, karena di tempat itulah Daud menemukan Tuhan. Nah, kenapa Daud bertemu dengan Tuhan dan dapat bertemu dengan Tuhan adalah menjadi perenungan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang menjadi tengah-tengah kesepian kehidupan kita, kita pun dapat bertemu dengan Tuhan seperti Daud pada saat dia di dalam Gua Adulam. Ada 3 hal yang mau saya bagikan mengenai Daud di dalam gua tersebut untuk mengalahkan yang namanya kesepian. Yang pertama, apa yang dilakukan Daud? Dia quick to serve God atau cepat melayani Tuhan. Ayat yang kedua B berkata demikian, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, Daud menjadi pemimpin mereka. Tuhan itu tidak menempatkan saudara dan saya di muka bumi hanya untuk hidup sendiri. Dan dia menempatkan kita orang percaya untuk menjadi terang. Matius 5 ayat ke-15. Bahkan di Efesus 2 ayat ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yaitu melayani, pelayanan. Dan setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Kita semua, saudara dan saya ini dilengkapi dengan talenta untuk dapat melayani. Tidak ada satupun manusia yang lahir di muka bumi ini tanpa diperlengkapi. Itu sebabnya saudara dan saya kita diciptakan agar kita bisa melayani Tuhan. Menarik sekali bahwa Tuhan Yesus selama hidupnya selalu melayani. Bahkan sewaktu dia itu berkata-kata pun dia selalu berkata bahwa dia melakukan kehendak Bapa yang membawa kehidupannya tidak pernah sepi selama dia menjalani panggilan Bapa di surga. Daud dia cepat untuk melayani sehingga dia dapat mengalahkan kesepian itu. Dan yang kedua apa yang dapat kita renungkan mengenai Daud. Dia quick to seek God, cepat untuk mencari Tuhan. Ayat yang ketiga B berkata, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Menarik bahwa hidup adalah serangkaian dari peluang pemecah masalah atau problem solving opportunity. Masalah itu dapat mengalahkan kehidupan kita, defeat, atau dapat mengembangkan, develop. Bagaimana tergantung cara kita meresponi. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya gagal melihat Tuhan ingin menggunakan masalah untuk kehidupan kebaikan manusia. Daud di tengah permasalahan yang sedang dia hadapi, di mana dia mau dibunuh, dia berkeputusan untuk mencari Tuhan. Sebelum Tuhan mengubah masalah kehidupan kita, saudara dan saya, Tuhan itu terlebih dahulu akan mengubah hati kita. Tuhan menyelesaikan masalah itu sangat dan terlalu mudah baginya. Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia maha hadir, bahkan dia itu dikatakan omniscience, maha tahu. Perubahan hati untuk terpikat kepada Tuhan itu tergantung kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Daud sangat taat kepada Tuhan. Kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Di Gua Adulam, Daud tidak ada pilihan. Di Gua Adulam, Daud mendapatkan kekuatan Allah. Di dalam kehilangannya Daud, justru Daud mendapatkan Tuhan. Tuhan itu memakai tempat-tempat yang berbahaya seringkali, yang kecil, sendirian, supaya orang bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan dalam konteks Daud ini, Tuhan memakai tempat musuhnya untuk memulihkan kehidupan Daud. Tuhan ingin mengubah Musa dibawa ke Midian. Elia melarikan diri ke padang gurun, masuk ke gua, di sana dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara. Yusuf bertemu Tuhan ketika dia di penjara. Daniel di gua singa, bahkan dia mengalami mukjizat Tuhan. Yohanes di pulau Patmos. Yakobus 4 ayat ke-8a berkata, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Cepat mencari Tuhan, maka Tuhan akan cepat mendapatkan kita. Yang kedua, quick to seek God. Yang ketiga yang terakhir menjadi perenungan kita, apa yang dilakukan Daud di dalam Gua Adulam. Dia quick to respond to God's word. Cepat untuk menanggapi firman atau menanggapi panggilannya. Tetapi God, Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu ini, pergi dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu Daud pergi dan masuk ke hutan Keret. Manusia itu, saudara dan saya itu tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dari kelahiran bahkan sampai kematian. Namun manusia dapat mengendalikan pilihan respon. Masalah ketika ditanggapi dengan benar akan membangun karakter, our character. Dan Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter kita. Apa yang menjadi kehidupan dalam kita. Daripada yang namanya kenyamanan, our comfort. Daud memilih untuk menanggapi panggilannya. Bahkan Yohanes 10 ayat ke-27 Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua. Domba-dombaku itu mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita ini bukan meniru dunia atau menghindari dunia. Akan tetapi kita ini menerangi dunia. Sehingga
di tengah-tengah kesepian kita harus cepat menanggapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 14a berkata, kamu adalah terang dunia. Gua Adulam itu adalah cermin dari dunia hari-hari ini. Orang kepahitan di mana-mana, dikejar hutang di mana-mana, penuh dengan masalah yang sering kali menghancurkan kehidupan orang tersebut. Ketika hidup kita seperti di Gua Adulam, ingatlah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Daud mengingat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dia adalah pemulih, pembaharu, bahkan pemelihara kehidupan kita. Tuhan itu mengerti kesepian yang kita alami di dalam kehidupan. Bahkan dia sangat mengerti artinya kesepian itu. Sebab saat-saat tergelap Tuhan Yesus di malam sebelum dia disalibkan. Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Semua murid-muridnya tertidur. Ketika tentara datang untuk membawa Tuhan Yesus pergi untuk dihakimi, semua murid-muridnya melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal dia 3 kali. Dan ketika Tuhan Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa dunia, dia berseru kepada Bapa, ya Tuhan, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus sangat paham terhadap hal kesepian itu. Sebab Tuhan Yesus pernah mengalami masa-masa akhir hidupnya. Dia berkata kepada kita semua hari ini mungkin, Tuhan mengerti, aku peduli, bahkan Tuhan mati, agar saudara dan saya tidak lagi merasakan kesepian itu. Sebab Tuhan dekat di dalam kehidupan kita. Biar hari ini, doa fajar pagi hari ini kita mengerti bahwa kita harus cepat melayani, cepat mencari bahkan menanggapi Tuhan agar kita dapat menang di dalam kesepian kehidupan. Satu statement yang sering saya katakan dan sering saya ucapkan, dan ini menjadi statement kesukaan saya. When light stands next to the darkness, the light will always win. Ketika terang itu berdiri di tengah kegelapan, terang itu akan selalu menang. Saudara dan saya, kita harus mendekat, cepat melayani, bahkan menanggapi firman Tuhan, agar kita bisa menang di dalam kesepian kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.